Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan masih mencari warga yang hilang saat mencari batu di tebing perairan Pulau Kaleroa. Seorang warga Toli-Toli ditangkap karena diduga telah memberikan komentar yang meresahkan di media sosial. Wacana perubahan skema antrian haji dinilai menguntungkan calon haji yang selama ini menunggu puluhan tahun. Rencana perombakan skema antrian haji kini menjadi perhatian publik, termasuk di Sulawesi Tengah. Meski wacana itu belum difinalkan pemerintah pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pihaknya masih menunggu kejelasan teknis pelaksanaannya. Dalam rancangan kebijakan baru, kuota jemaah haji akan ditentukan berdasarkan daftar tunggu, bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk muslim seperti selama ini. Langkah ini dinilai mampu menurunkan antrian antar provinsi yang selama ini masih berbeda jauh. Di Sulawesi Tengah, masa tunggu haji saat ini rata-rata sekitar 25 tahun. Namun jika sistem baru diterapkan, diperkirakan akan bertambah menjadi 26 hingga 27 tahun. Dengan perubahan formula kuota, jumlah jemaah yang berangkat dari Sulawesi Tengah pun bisa berkurang sekitar 200 orang. Makin lama dan jumlah jamaah kuota kita akan berkurang. Cuma sekali lagi ini masih merupakan rencana dari Kementerian Haji dan Umrah, belum ada dalam bentuk perintah atau keputusan resmi. Kalau misalnya yang sudah diverifikasi 80% ini semua akan berangkat, tidak akan ada yang tidak jadi berangkat. Artinya yang sudah mengurus paspor sekarang ini sudah biovisa, sudah di biovisa, sudah mengikuti manasik, insya Allah semua akan berangkat. Saat ini terdapat sekitar 46.000 jemaah haji asal Sulawesi Tengah dalam daftar tunggu. Sebagian besar jemaah untuk musim haji 2026 telah diverifikasi dan sedang dalam proses persiapan berangkat. Kemenak Sulawesi Tengah menyebut perubahan sistem ini masih berupa wacana nasional dan belum ada surat keputusan atau petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Kantor Wilayah Kemenak Sulawesi Tengah menegaskan bahwa skema penyetaraan masa tunggu haji secara nasional belum final. Kemungkinan masih akan dibahas dan disesuaikan sebelum diterapkan pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sayur menjadi salah satu tanaman yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, tapi juga bahan kuliner di warung makan hingga restoran. Tingginya permintaan sayur setiap hari menjadi peluang bisnis, apalagi tidak membutuhkan modal besar dan lahan yang terlalu luas. Tanaman tersebut mudah dirawat dan cepat panen. Seperti yang ditekuni sejumlah petani Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Berbagai jenis sayuran ditanam, mulai kangkung, bayam, dan sawi. Mereka menggarap lahan seluas lebih 40 hektar untuk menanam sayuran berusia pendek. Hasil bisnis sayur mayur tersebut cukup memadai. Para petani bahkan bisa meraup omset hingga 6 juta rupiah per bulan. Sayur mayur cukup diminati pembeli, apalagi masih segar dan lebih murah. Hasil panen tidak hanya dijual ke masyarakat sekitar, tapi dipasarkan hingga ke Palu dan Kabupaten Poso. Satu karungnya 500. Berapa jumlahnya biasanya isi dalamnya? Biasa 40 kalau yang besar. Kalau untuk wortelnya sendiri berapa dia dijual? 13 1 kilo. Kalau labu siam? Labu siam 1.001 yang besar.
Dilihat dari anunya, penghasilannya. Kalau penghasilannya bagus, lumayan juga pendapatannya. Keuntungan besar yang diperoleh dari usaha sayur mayur ini tentunya menjadi peluang bagus bagi petani tidak hanya di Parigi Motong, tapi juga daerah lainnya. Apalagi di Sulawesi Tengah banyak perusahaan yang membutuhkan logistik besar, termasuk sayur mayur. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Dalam upaya mengangkat potensi komoditas unggulan daerah, pemerintah Kabupaten Donggala menggelar lomba masak serba ikan tuna. Kegiatan yang digelar di halaman kantor Dinas Perikanan ini menjadi rangkaian menyambut Hari Ikan Nasional ke-12 tahun 2025. Sebanyak 16 peserta dari seluruh kecamatan di Donggala yang didominasi ibu rumah tangga menunjukkan kreativitas mengolah ikan tuna menjadi beragam menu makanan tradisional maupun modern. Komoditas tuna dipilih karena menjadi hasil perikanan terbesar di Donggala. Setiap tahun daerah ini mampu menghasilkan lebih dari 190.000 ton tuna. Potensi besar ini diharapkan tak hanya berhenti di sektor penangkapan, tetapi juga mendorong nilai tambah melalui industri pengolahan berbasis rumah tangga. Ya, jadi kalau di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala ini adalah penghasil terbesar, ya, penyumbang ikan tuna terbesar, kurang lebih 193.000 ton per tahunnya. Nah, harapan kami tentunya dari sektor perikanan, ya, kita akan memaksimalkan tentang ekonomi biru yang berkelanjutan buat ke depan, sehingga laut kita tentunya tidak, penghasil ikan ini tidak habis pada hari ini saja, dan tentunya yang paling utama adalah bisa mensejahterakan masyarakat pesisir pantai yang kita tahu bahwa sampai dengan saat ini para nelayan kita masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Melalui ajang ini, Dinas Perikanan mendorong lahirnya produk olahan tuna dengan nilai gizi tinggi yang dapat menjadi menu makanan keluarga, kudapan modern hingga makanan sehat untuk balita. Peserta yang terpilih sebagai juara akan mendapatkan pendampingan khusus untuk mewakili Donggala di ajang lomba tingkat Provinsi Sulawesi Tengah November mendatang. Kita akan mendapatkan masakan-masakan yang inovasi, gitu. Dengan harapan ada 3 produk makan. Yang pertama adalah makanan untuk keluarga, gitu, atau makanan tradisional, dan juga makanan untuk kudapan atau modern, gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan menu bersih untuk balita, gitu. Di balik pelaksanaan acara ini ada keinginan besar. Kita ingin mereka bisa tumbuh, bisa berusaha, dan nantinya mereka kembangkan kuliner usaha di produk perikanan. Mereka sudah dapat ilmu dari Dewan Yuri tadi itu. Gitu. Nah, itu yang kita minta. Gitu. Selama kegiatan juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Donggala dengan Balai Besar Pengujian Produk Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk demonstrasi inovasi pengolahan hasil laut dan penyerahan bantuan kepada kelompok pengolah hasil perikanan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah menuju pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat pesisir melalui industri pengolahan hasil tangkapan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas,
Saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabek.